Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Suyut MN Chess. Di video kali ini saya akan mengajarkan ending. Ending ini Raja Benteng Gajah Putih melawan Raja Pion 2. Pionnya ini yang di E2 ini mau promosi ya. Mari kita sebutkan satu persatu. Posisinya, tempatnya rajanya putih ini posisi di B2, benteng di G3, gajah di H3. Sedangkan hitam, raja di D1, pion di E2, dan pion di F4. Jadi pion F4 itu mengancam benteng di G3. Ya, tapi ini jenisnya ending ini discover attack. Jadi discover attack itu pengertiannya penemuan ya. Jadi dalam posisi kecepit atau posisi ketekan ya, putih ini bisa menemukan dan menang ya. Tapi kalau suatu misal putih ini mengalami kesalahan yang berat, mungkin ya bisa remis. Tapi kan ini partai ini posisinya bisa memenangkan ya. Oke ya, paham ya. Jadi apa langkahnya putih kira-kira untuk memenangkan diagram ini ya. Tentunya langkahnya cukup bagus sekali. Putih benteng ke D3 ya. Benteng D3 ini cek, otomatis rajanya cuma hanya satu ya, di E1 ya. Tentunya langkah kedua untuk putih ini harus cukup bagus juga ya, karena kalau suatu misal ini blunder selangkah aja tentunya remis ya. Kalau suatu misal cuma asal langkah benteng ke D8 ya tentunya raja ke F2, setelah benteng di D2, raja di E3, tentunya benteng kali E2, raja kali E2 tentunya remis ya. Ini kurang bagus langkahnya. Jadi takut jadi menteri dulu ya. Tentunya kurang bagus ya pada saat posisi langkah raja E1 ini. Putih langkahnya cukup bagus sekali. Benteng ke F3, jadi tanda seru 2 ya. Benteng F3 ini tinggal ditanya ini rajanya ini jalan kemana ya. Tinggal antara raja D2 dan raja D1 ya. Jadi kalau suatu misal ini raja ke D2 ya tinggal gajah ke F1 ya. Jadi raja ke F1 otomatis kalau ini jadi menteri tentunya benteng ke D3 checkmate ya. Kalau jadi kuda, suatu misal ini jadi kuda ya benteng kali F4 ya. Jadi nantinya kudanya ini ditukar dengan gajah dan tentunya raja benteng ya, paham ya, dan dipastikan menang ya. Kalau suatu misal ini apa setelah benteng F3, kalau raja D2 jawabannya gajah F1 ya. Mari kita periksa lagi. Setelah gajah D2, gajah ke F1, kalau dimakan ya. Kalau dimakan jadi menteri ya tentunya benteng kali F1 ya. Setelah benteng kali F1, rajanya ini ke E3, barulah raja ke C2. Setelah F3, ini pembelajaran putih ya. Jadi jangan sekali-kali raja ke D1. Ini blunder ya. Kawan-kawan catur, adik-adik pecatur junior, ini blunder. Dan hitam bisa meremiskan pada saat bentuk bangunan begini. Karena rajanya ini di D1 ya. Tentunya langsung F2. Benteng di H1 ya, raja ke F3 ya. Tentunya bentengnya tidak bisa keluar di H8 atau keluaran. Tentunya cukup menjaga pion mau promosi yang ada di F1 ya. Tentunya balik lagi benteng ke F1 ya, jangan raja ke G2. Kalau raja G2 hitam yang blunder ya. Jadi raja ke E3 lagi ya, tidak ada langkah lagi kan. Nunggu raja C2 baru raja E2 ya. Nunggu raja E2 baru raja ke E2. Jadi bisa dinyatakan remis ini karena benteng ke H1 lagi, raja di F3 ya. Jadi tadi blunder ya untuk pembelajaran putih ini. Kalau blunder ya untuk pembelajaran hitam ya, tentunya ya hitam harus bisa meremiskan ya.
Oke ya, paham ya. Jadi saya ulangi posisi dari sini. Pas pada saat posisi gini, ah, F3 jangan sekali-kali raja ke D1. Tentunya yang benar benteng ke E1 cek. Ya, setelah benteng E1, apa langkahnya? Langkahnya hitam ya. Suatu misal ini raja di F2 ya tinggal didekati aja raja di D2. Ya, kalau raja di G2 ya baru raja di E3. Kalau F2 baru dipen benteng ke E2. Tentunya langsung menang ya putih ya. Jadi pembelajarannya sampai di situ ya. Oke ya, jadi saya kembalikan posisi dari sini tadi ya benteng ke E1 ya. Kalau raja di F4 ya tentunya raja aja ke D2 ya. Sama seperti tadi kan. Apa langkahnya? Misalkan raja di G3 ya raja lagi di E3 ya. Kalau F2 ya benteng di F1 nggak mungkin. Tapi kalau raja di G2 ya tinggal ditarik benteng ke B1 ya. Kalau pion maju ya otomatis tinggal ngepen aja kan. Dipen di B2 gini ya tentunya menang ya. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, saya kembalikan posisi dari awal. Kembalikan dari gajah tadi ya. Jadi pas posisi raja di dua ini sudah komplit ya. Jawabannya sudah komplit. Kalau raja D2 gajah F1 mau dimakan, mau jadi menteri, mau jadi kuda tetap menang putih ya. Sekarang kalau raja ke D1 ya. Jadi kalau raja ke D1 langkahnya cukup bagus sekali putih gajah ke G4 ya. Jadi langsung kalau raja ke D2 tentunya benteng ke F2 dan tentunya pionnya jatuh ya. Tapi kalau suatu misal ini jadi menteri ya tentunya benteng ke D3 cekmat ya. Dicek double cek antara gajah G4 dan benteng D3. Paham ya? Oke, kalau sudah paham saya kasih bentuk yang lain, discover attack yang lain. Oke, ini discover attack yang kedua ya. Jadi saya sebutkan Raja Benteng melawan Raja Pion 2 ya. Jadi putih rajanya posisi di D1, bentengnya di E1, sedangkan hitam ini raja posisi di D6, pion di F3, sama pion di G3. Jadi mau promosi pionnya ya. Jadi uh, pada saat posisi diagram ini kadang-kadang pas main catur waktunya sudah kritis ya tentunya sangat kesulitan sekali dan bingung tujuannya mau mencari kemenangan tapi akhirnya terjadi remis atau kalah. Tapi ini pada saat diagram ini waktunya putih jalan dan dipastikan putih menang ya. Jadi langkahnya mungkin ya agak sulit sedikit ya. Jadi langkahnya ini putih tentunya apa ya? Raja ke D2 ya tentunya raja ke D2 yang paling bagus. Jadi kalau bentengnya di F1 ya tentunya langsung G2 ya. Jadi malah bisa remis ya kalau bentengnya lari ya tambah bisa kalah karena ada F2 tentunya rajanya aja ke E1 ya dan dipastikan ini remis ya. Kan sayang ya. Jadi kalau pas partai begini tambah remis ya. Oke ya. Jadi langkahnya ini sebetulnya menang. Langkahnya apa? Langkahnya raja ke D2. Jadi suatu misal ini G2 ya langsung aja raja di E3 dan menang. Pionnya habis ya, dimakan pakai raja sama benteng nantinya. Tapi kalau pion F2 ya tinggal benteng ke D1 ya. Ini namanya penemuannya discover attack itu ya begini nih. Jadi menemukan langkah. Kalau G2 ya raja di E2 bunyi cek. Raja E3, raja kali F2 dan seterusnya ya. Oke, jadi saya discover otek cuma dua diagram aja ya. Nanti saya di penghujung di akhir video kami akan saya kasih eh, problem untuk junior ya. Untuk junior ada sekitar 3 problem atau dua langkahnya juga 2 problem sama kawan-kawan catur nantinya saya kasih problem juga ya. Oke. Ini problem untuk junior. Junior G ya, tentunya yang umur 5 tahun, 6 tahun, atau 7 tahun. Putih melangkah, hitam mat
dalam satu langkah ya, dimatkan dalam satu langkah untuk putih ya. Oke ya. Jadi mate in one yang pertama. Oke. Ini mate in one yang kedua, putih jalan mematikan hitam dalam waktu satu langkah ya. Checkmate ya. Jadi kadang-kadang eh, adik-adik junior ini sudah menang menteri tapi kadang-kadang belum buka jendela ya, kadang-kadang pion yang ada di H7 atau G7 itu belum dibuka ya, H7 yang jelas ya, dijalankan ke H6. Nah, itu harus seperti itu, kadang-kadang dia lupa, nah, akhirnya timbul checkmate, belum, karena belum buka jendela. Oke, mate in one yang kedua, sekarang saya lanjutkan mate in one yang ketiga. Oke, ini mate in one yang ketiga, adik-adik junior. Silakan mencoba dan mencari hitam dimatikan dalam waktu satu langkah. Oke, ini mate in one yang keempat ya. Jadi pionnya ini mau promosi ya. Pion makan benteng itu mau promosi ya. Arah pionnya itu posisi pion di F7 ya. Oke ya, F7, F5 dan rajanya di F4, menterinya di C7 ya. Silahkan mencoba adik-adik junior yang baru belajar mate in one yang keempat ya. Oke. Oke, ini mate in one yang kelima ya. Arahnya pion tetap di F7 mau makan kuda atau D7 makan kuda ya. Oke, jadi mate in one yang kelima. Oke, ini mate in two ya, mati dalam dua langkah ya. Putih jalan, hitam dimatkan dalam dua langkah ya. Jadi adik-adik junior silahkan mencoba ya. Oke. Ini mati dua langkah yang kedua ya. Jadi posisi Raja Putih itu di E3, Menteri di F1, kudanya di G5. Sedangkan hitam cuma raja aja ke posisi di H2 ya. Silahkan mencoba adik-adik junior mati dalam dua langkah. Mate into. Oke. Ini mati dalam dua langkah yang ketiga ya. Jadi posisinya rajanya putih ini di G3, menteri di F1, kuda di B4 dan pion di B2 ya. Jadi hitam rajanya posisinya di D2 ya. Oke ya adik-adik junior, silahkan belajar dan mencoba cara melatih insting ya. Jadi biar ceketan mematikan ini dengan cepat. Oke. Oke, ini problem untuk kawan-kawan catur, tentunya yang masih yang senior ya. Uh, Mari kita sebutkan untuk putih ya, buah putih ya, raja ke D1 posisinya, menteri di H1, kuda di E4, kuda lagi di B5, gajah di A4, gajah di G3, pion di G4, benteng di G7 ya, itu untuk putih. Sedangkan untuk hitam, rajanya posisi di E6, menteri di B6, benteng di F8, benteng di E8, kuda di E7, gajahnya di A3, dan pionnya di A6, C7, D6, itu pion ya, F6, itu masih pion, D4, C4, B4 ya. Jadi putih jalan tiga langkah mengematkan hitam ya. Oke ya, silahkan mencoba kawan-kawan catur. Ini problem saya ini jenisnya masih problem partai ya. Jadi buahnya ini mungkin sangat imbang ya, dengan kuda 2, gajah 2 lawan menteri benteng ya. Jadi lawannya benteng 2, kuda, menteri, gajah ya, dan pionnya banyak ini. Tapi pas pada saat posisi ini putih menjalankan mengematkan hitam tiga langkah ya. Silahkan mencoba ya. Oke. Oke, ini problem untuk kawan-kawan catur. Tadi problem yang tadi bentuknya sudah beda. Kalau yang tadi itu masih dalam keadaan seimbang ya. Tapi kalau problem ini yang tiga langkah mengematkan hitam ini sudah tidak imbang ya. Jadi sudah kalah segala-galanya ya. Kalah menteri, kalah benteng, kalah segala macam ya. Jadi tinggal raja pion aja ya. Pionnya ini posisinya ada 5 pion yang untuk hitam. Tapi yang untuk putih perwiranya masih komplit ya. Pionnya 8,
menterinya masih ada, bentengnya tetap 2, ya sudah masih komplit semua ya. Jadi ada 16 buah Mas Yan ya. Mari kita sebutkan ya. Untuk difabel mungkin bisa mengikuti. Raja Putih posisi di E1 tetap, menteri di D1, bentengnya di E8 putih ya, benteng di A8 ya. Terus gajahnya putih di B3, gajah hitamnya di D8, kudanya di A3 dan kuda di A8 ya. Untuk pion sekarang ya, untuk pion posisi pion di A6, A2, D2, H2, G3, F4, E5, H6. Nah, jadi komplit pionnya 8. Sedangkan hitam, raja posisi di E4, pion di D3, pion di F5, pion di H7. Sedangkan pion masih yang 2 ini di B6 sama di A7 ya. Jadi putih mematikan hitam dalam waktu 3 langkah ya. Jadi memang murni problem ya. Jadi kalau yang tadi masih dalam keadaan seimbang, tapi kalau yang ini problem, silahkan mencoba putih mematikan hitam dalam waktu 3 langkah. Oke, kalau sudah ini saya akhiri pelajaran dari kami, tentunya discover otak dan bermacam-macam problem ya. Oke, jadi jika senang, silahkan subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar saya lebih bersemangat lagi membuat problem atau menge-share tutorial-tutorial yang lain ya. Salam Gen Unasumus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.